pihak dunia yang berkuasa ingin membantu Aceh. Indonesia tidak boleh sembunyi lagi dia punya hal. Bila dia tidak boleh sembunyi hal dia terpaksa selesaikan isu Aceh. Dan selepas itu, selepas tsunami, dia dapat otonomi. Dia dapat 70% daripada minyak. Alangkah baiknya kalau kita boleh buat begitu. Boleh tak? Boleh. Nah, 2008 ada sudah tsunami kolegi. Karena 2008 BN tumbang di 5 buah negeri. Hilang 2/3 yang diorang bangga untuk menguasai kita. Hanya Sabah dan Sarawak menjadi penyelamat kepada BN pada 2008. Betul tak? Ini berarti Sabah dan Sarawak bukan saja penyelamat, tetapi jadi penentu siapa yang berkuasa di Putrajaya. Kembali. Nah, dalam pilihan raya 2008, 165 kursi itu, BN dapat 86, Pakatan Rakyat dapat 80 daripada 165. Nah, kita jadi penentu. Jadi inilah kuasa penentu, bakal penentu dalam 2003 ini. Dalam analisa politik kita, 2013 punya pilihan raya di Semenanjung akan kurang lebih di sana. Berarti asal balikan tidak banyak. Berarti Pakatan Rakyat akan dapat kurang lebih 85-86. BN akan dapat kurang lebih 80 di sana. Atau 81. Asal baliknya kulit, iri-iri. Asal baliknya protokol jadi berarti yang penting itu adalah Sabah dan Sarawak. Kita akan jadi penentu lagi. Sekali lagi. Tapi kali ini jangan buang peluang. Karena bila kita bakal jadi penentu, kita mesti gunakan itu kuasa penentu untuk mendapatkan kita punya hak. Betul tidak? Berarti kita yang tiga kuasa pemicit belakang. Tadi ada orang tanya saya, dia bilang, Datuk, jadi kalau Star jadi penentu, Star boleh pilih BN dan boleh pilih kata lain. Itu dah arti penentu, dia ada pilihan. Tapi butuh juga kita mau pilih suku BN, sedangkan BN sudah 48 tahun kasih urusan negeri kita, betul? Nah, jadi itu tentulah kita mau perubahan, berarti kita akan sukung Pakatan Rakyat. Tapi bukan sembarang suku. Syaratnya Jenderal Bonyo mesti dilaksanakan, hak kita mesti dikembalikan. Kita mesti tumbing balik itu minyak dan segala sebagainya. Setuju? Sebab itulah kita ada agenda Bonyo. Inilah banyak kekuatan kita boleh buat dengan pasal penentu itu. Tapi sebenarnya kita sudah ada kuasa penentu dari 2008 lagi. Tapi ternyata tiada berubah. Kenapa pemimpin kita tidak guna itu kuasa pemikir? Kalau tak saja. Walaupun dia kami percayalah kalau pemimpin kita yang ada sekarang boleh bersatu. Dia boleh dapat pas dia orang mau untuk Sabah. Sabah. Dia boleh jatuhkan Cina, jatuhkan Malaysia Nasional. Itu kuasa dia orang, kalau ada di tangan dia orang, kalau dia orang boleh bersatu. Lagi deh. Mana dia orang boleh bersatu, sumber-sumber tidak hidup. Siapa? Dibaca dan diperintahnya. Masing-masing ada logo, masing-masing ada file. Tapi, jadi susah sudah dia orang tidak boleh buat apa-apa kali yang dia orang boleh buat. Kejar kepentingan sendiri.
Itu saja. Biar orang boleh dapat jabatan, biar orang boleh dapat proyek, itu yang dia boleh dapat. Sebenarnya pemimpin kita dalam Malaysia Nasional sekarang ini mempunyai kuasa untuk mendesak, untuk merendahkan orang mau. Tapi macam tiada, macam seolah-olah itu juga yang ada. Kemudian pentingnya dia tidak sedang, yang dia sudah pilihan balap Kuala Lumpur. Dia ingat Kuala Lumpur yang pilihan balap dia. Betul, because dia orang dapat ya. Jadi inilah dia orang tidak boleh dapat apa-apa. Jadi sebab itu kita kena sedar rakyat yang ini kuasa penentu ini ada di dalam tangan kita semua, karena kita yang akan mengundi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah kita. Betul. Nah, jadi sebab itulah kita kena cari jalan untuk kasih sedar rakyat kita tentang agenda Borneo. Inilah perjuangan kita dalam United Community Forum. Sebab itulah kita bagi ini cara macam seperti ini. Kita bukan berpolitik, kita bagi ilmu pengetahuan, kesedaran. Tepat. Nah, kita sekarang bagi ilmu kepada rakyat, kesedaran kepada pemimpin supaya sokong agenda Borneo. Kita mesti bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kalau demikian kapan? Perlu bersatu. Tapi kalau kita mau bersatu, orang tanya untuk apa? Karena kita mesti bersatu. Karena inilah untuk agenda Borneo, untuk kita tuntut kita punya hak. Ya, apa hak yang kita mau tuntut ini? Mari kita tengok apa itu hak kita. Pertama, kita mesti mau tuntut supaya perjanjian Malaysia dilaksanakan dan kita punya status balik daripada negeri kepada negara. Setuju? Kedua, kita mau tuntut kita punya hak mengenai hasil. Tadi minyak lah, cukai lah, kita mau tuntut peranan kita dalam kabinet, peranan kita dalam pusat. Mesti kita mau tuntut. Setuju? Setuju. Ketiga, kita mau tuntut juga ini hak-hak anak negeri. Macam sekarang punya tidak dihormati. Hak tanah. Kebanyakan yang hak tanah. Kamu ada hak masalah tanah sih? Kamu pun tanah terus dapat geran nggak? Kamu paling dapat di kaulah, miskin kan? Miskin, benar. Nakal negara. Jadi bila kita tidak dapat dalam tanah, dia kasih berisik. Kadang-kadang orang lain nampak tanah atau tanah masih kosong. Jadi orang lain mau buhun di tanah, syarikat mau buhun tanah, yang ada duit boleh bayar supaya kasih laju itu pembunuhan, dia orang dapat kira tanah kalau hanya dapat berisik. Jadi bila dia datang tengok di tanah, ada kajian meminta kan kira tanah, kajian meminta uang turun. Adik, kajian, kamu punya ini tanah saya sekarang kah? Mana bolehkan turun kampung? Saya sudah tanam gata, saya sudah bikin rumah kamu. Ya, tapi ini bukan kamu. Tanah saya yang ada dalam dia. Kalau ada apa? Kita dalam nakal yang kiri. Itu sudah dia ada. Mana boleh lawan? Ya, tapi sebenarnya kita ada hak karena mengikut undang-undang NCR ini hak asasi anak negeri sama dirinya kuasa dengan jalan tanah. Jadi kuat kan? Karena itu hak asasi. Kita kurang asal, bagian. Kita di luar daripada undang-undang. Jadi kita ada hak. Jadi di sini kita mau tuntut supaya hak ini dihormati dan dilaksanakan. Setuju? Keempat, tidak payah lah nanti kamu mau tanya lah ini apa? Empat, mengenai ekonomi. Ini kabupaten kita mau ini supaya dimasukkan karena kabupaten ini mensabotasikan ekonomi kita. Dia memerlukan semua import ekspor perkapalan ini. Kapal luar tidak boleh masuk kita punya negeri. Dia mesti di port plan dulu. Mau tukar itu kapal.
baru itu kapal daripada Malaya datang kelihatan di kota Kinabalu. Merugikan kita. Keempat, harga barang mahal karena ini, harga ekspor kita tidak dapat punya hasil karena ini. Orang asing mau labur di sini tidak dapat karena dia kehilangan untung karena terlalu tinggi dia kos, terlalu perlahan dia punya perjalanan, maka dia tidak mau labur di sini. Dia labur di lain tempat. Jadi guys, dia labur di Semenanjung daripada di kota Kinabalu dia bilang. Sebab itulah kita tidak kilang, jarang banyak kilang. Orang kita cari kerja di mana? Yang banyak kilang. Berapa banyak kilang orang? 32.536. Berapa kilang di Sabah? 1.000 lebih. Nah, tengok dia punya bidnya. Sebab ini dasar menyebabkan pelaburan tidak tertarik, pelaburan tidak tertarik di Sabah. Kos barang kita lebih tinggi. Mahal naik gula, mahal naik barang makanan. Ya, 40% lebih mahal, lebih tinggi. Nah, yang lain-lain kita, pengangguran kita tinggi dan macam-macam lagi. Inilah semua kasan ini kabutan. Jadi kita mau tutup supaya ini dimasukkan. Setuju? Setuju. Kelima, pembangunan. Pembangunan yang ada sekarang ini selama ini tidak seimbang. Seolah-olah orang Malaya makanan dulu hasil kita. Ini dapat dua-dua bertakkan lagi nanti. Ini sebagai contoh. Rancangan Malaysia Action bilang 200 bilion budget pembangunan. Tapi yang dia bagi kita 17 bilion. Paling tinggi dalam sejarah. Itu tidak sampai pun 1%. Berarti 180 bilion dia orang guna di Malaya. Rancangan Malaysia Action 109 bilion budget pembangunan. Tapi dia orang guna 100 juta di sana Semenanjung. Yang tinggal 9 bilion bagi 2 Sabah dan Sarawak. 9 bilion bagi 2 berapa? 45 bagi 5 tahun berapa? Tidak sampai 1 bilion. Tapi dia pungut hasil kita di 22,7 bilion 1 tahun. Nah, jalan raya pun kita kasih sambung-sambung untuk Sabah dan Sarawak punya jalan raya yang berturah 6.000 saja. Kilo kita. Jalan punya 22.000 lebih. Jadi kita setuju kasih pindah itu fokus daripada Semenanjung di Sabah Sarawak. Oke. Keenam, ini kamu sudah nampak. Keenam isu PTI dan Projek IC. Setuju? Timula. Kita batangan dan ya orang tempatkan sudah akan tinggalan 32.000, tapi orang asing 117.000. Temunan kamu tidak nampak, tapi perlahan-lahan lama-lama kita yang tinggalan. Jadi ini perlu diselesaikan dengan cepat. Masa depan di tangan kita. Oke, next. Yang ketujuh, kita mau tuntut supaya dikaji semua kehadiran agensi pusat di Sabah. Karena kita sudah ada agensi, kita sudah jabatan ada. Kamu tidak ada, kenapa lagi mau bawa itu jabatan atau agensi daripada Kuala Lumpur di sini? Salur saja itu duit melalui agensi kita. Setuju? Nanti kalau tidak kasih habis cepat-cepat ini kamu mengantuk sudah. Nah, inilah tujuan agenda kita yang boleh menyatu padukan perjuangan kita supaya kita bersatu dan kita tahu apa yang kita mau bila kita pandang. Setuju? Nah, dari apa yang kita perlu buat sekarang? Ini kalian. Kita mesti bertanggung jawab. Kita ambil kita punya tanggung jawab. Tuntut balik. Kita mesti take charge. Jangan biar orang lain yang mengurus kita. Jangan biar orang lain memimpin kita. Kita boleh pimpin sendiri. Kita boleh urus diri kita sendiri. Betul? Karena kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini kalian. Ini kalian.
sekali lah. Sekali kita mana? Nah, terima kasih. Mari kita teman.